Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari eh, Pagi, KSDK sekalian, Pak Pagi Dian. pagi. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Mohon izin kami dari kelompok riset konektivitas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yang ternyata teman kita sendiri. Kami akan memaparkan satu tema, yakni peta wacana jalan berbayar di Jakarta. Sebuah tema yang untuk KSDK mungkin hanya D-nya saja, yakni dari konektivitas, dan konektivitas pun bukan perintis tapi dari kota, sehingga topiknya agak lain daripada yang biasanya mungkin. Untuk awal pembukaan, berhubung sepertinya Pak Prof. Ali, kampus kita tidak mendapatkan sinyal ini mestinya ini kayak gini nih. Mungkin bisa dari Mas Adit yang memberikan satu dua penyemangat pagi. Silakan Mas Adit. terima kasih Mas Gustaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Semoga pada pagi hari ini atau kesempatan yang baik ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur, kajian kecil ini menarik ya, karena kenapa harus Jakarta dan kenapa ini, apalagi saat ini isunya Jakarta ada ya climate change dan lain-lain, polusi udara. Tapi satu data yang tidak bisa saya nafikan di sini adalah tahun 2022-2023 ini tercatat jumlah kendaraan bermotor di kota Jakarta yang melintasi Jabodetabek itu ada kurang lebih 26 juta sampai 27 juta per hari. Ini data dari saya kumpulkan dari BPS maupun Kemenhub dan Polda Metro. Nah, panjang jalan utama Jabodetabek itu ternyata hanya 5.000. Bisa dibayangkan ketika puluhan juta tadi terus tumpahnya di jalan, crowded-nya seperti apa sehingga wacana ini muncul. Tapi yang jadi catatan adalah bagaimana kebijakan ini belum ada ya, jadi belum belum ditetapkan bagaimana relasi aktor, bagaimana stakeholder yang terkait itu concern terhadap isu jalan berbayar, sehingga menarik untuk disimak. Dan contoh-contoh kasus negara lain yang sudah menerapkan ini banyak. Salah satu yang terdekat adalah Singapura. Kalau kita ngomong Eropa sudah banyak, Swedia, Inggris, Belanda, Italia, Spanyol, bahkan Perancis gitu. Cuman saya tidak mau menjadikan itu sebagai role model, tapi bagaimana efektifnya bisa di Jakarta, bagaimana sejarahnya itu bisa nanti suatu saat ditetapkan, patut untuk kita simak bersama-sama karena ini sebuah analisis mapping ya. Sebelum kebijakan itu ada, menarik untuk disimak. Mungkin itu saja Mas Gustaf yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi ini bermanfaat sehingga pengayaan yang dari kasus-kasus sehari-hari yang ada di sekitar kita jadi sangat menarik, akademik gitu ya, sehingga membawa satu ilmu baru bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adit. Sebelum ke narasumber, Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa ini riset ini diawali dari tutorial dari Kang Purnama, kawan kita di Sivitas KSDK, yang memberikan satu tools yang bernama Discourse Network Analytics atau DNA, yang berikutnya kita coba kembangkan di garis kita dan bersama Pak Lukman.
Dan berikut akan kami coba paparkan hasil diskusi kami selama sekian bulan ya, setiap malam Selasa gitu sering kita Senin Selasa. seperti itu. Ya. Jadi monggo waktu dan tempat kami silakan, Pak Lukman silakan. Oke, terima kasih. Suara saya jelas nggak, Mas Gustaf? Masuk Pak, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua KRS kita, Pak Aditya Wicaksono, ada Bu Irma, Mas Erwin, Mbak Carolina, Mbak Febri, dan semua sivitas akademika KSDK yang saya sayangi dan hormati. Izinkan saya mempresentasikan hasil pertemuan malam Selasaan. Jadi betul yang Mas Gustaf sampaikan, kita tuh setiap hari Senin kumpul bareng ngomongin soal DNA. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah metode discourse network analysis karena ketertarikan yang sama terhadap ilmu ini. Dan sebagai mentornya ada Kang Purnama Alamsyah ya. Oke, ini saya mau sharing hasil riset kami. Izin share screen Pak Gustaf. Iya, silakan Pak. Kelihatan ya? Aman Pak. Kelihatan aman-aman. Oke. Baik. Jadi anggota kelompok kita ada Pak Arditya Wicaksono, Mas Del Firman, Mas Gustaf, saya sendiri, Kang Purnama, Mas Teddy, dan Mas Yuda Rafael. Jadi tema kita adalah kita mencoba untuk memetakan wacana mengenai jalan berbayar di Jakarta atau Electronic Road Pricing atau ERP di Jakarta. Kenapa kita mau membahas itu? Nah, sebelumnya saya menyampaikan materi kami hari ini diawali dengan pendahuluan, kemudian rumusan masalah, studi pustaka, metode penelitian, hasil dan diskusi, dan kesimpulan. Dasarnya ini Bapak Ibu, jadi Jakarta itu sebagai ibu kota mendapatkan tantangan dalam hal manajemen. Mereka telah berusaha untuk menggunakan berbagai metode untuk mengatasi lalu lintas di Jakarta, pernah menggunakan metode 3-in-1, ganjil genap, busway gitu ya. Tapi nampaknya tidak terlalu sukses gitu. Padahal hasil penelitian dari Bappenas mengatakan bahwasanya kerugian dari kemacetan lalu lintas itu sekitar 65 miliar. Itu angka yang sangat luar biasa. Dan kemudian ada gagasan baru yaitu ERP, Electronic Road Pricing, sebuah metode pengaturan lalu lintas yang diinisiasi oleh Singapura, kemudian banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dan sebenarnya ide untuk ERP ini bukan satu hal yang sangat baru. Sejak zaman Ahok sudah disampaikan metode ini, tapi tidak kunjung terlaksana. Kita ingin bermaksud untuk mengetahui sejauh mana diskusi mengenai ERP ini. Nah, makanya dalam rumusan masalah muncul dua ini. Yang pertama adalah siapa sih aktor yang terlibat dalam isu ERP dan isu apa sajakah yang muncul terkait ERP. Karena ketika kita membahas mengenai kebijakan publik, maka itu tidak lepas dari aktor dari perumus kebijakannya dan kemudian isu yang dibahas pada kebijakan tersebut. Kemudian kita yang kedua ingin mencoba menjawab pertanyaan bagaimanakah interaksi dari aktor dan isu terkait ERP di Jakarta. Nah, ada artikel dari Khan yang membagi aktor atas dua, aktor yang formal dan aktor yang informal. Aktor formal tidak lepas dari trias politika yang mengatakan bahwasanya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan derivat di dalamnya ya. Legislatif itu baik yang di pusat maupun di daerah gitu ya. Kemudian eksekutif itu mulai dari presiden sampai gubernur sampai di bawahnya, yudikatif juga. Kemudian untuk informal itu ada media massa, ada partai politik, ada interest group. Ya, media massa dari TV, newspaper, magazine, dan lain-lain. Interest group itu mulai dari pengamat, dari kampus, NGO, dan lain-lain. Political party ini maksudnya political party yang bukan anggota DPRD ya. Jadi terpisah antara mereka yang jadi anggota legislatif di DPRD ataupun DPR RI. Tapi ini adalah political party orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya. Ini adalah aktor-aktor yang secara teoretikal dari Khan 2013 dikatakan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik.
Kemudian kami juga mempelajari kajian literatur review mengenai ERP. Banyak sekali artikel-artikel yang membahas ERP dan beberapa peneliti mencoba merumuskan apa sih faktor-faktor yang dominan ketika kita membahas mengenai ERP. Ada dari Pak Sunitioso dari ITB, kemudian ada juga Owen 2008 dari Inggris, kemudian ada lagi si Selmone dan kawan-kawan 2020. Dan di antara beberapa theoretical framework yang ditawarkan oleh beberapa teoris, kita memilih teori dari Selmone ini karena memang teori dari Selmone ini termasuk yang paling lengkap yang bisa kita gunakan untuk sebagai theoretical framework untuk membahas mengenai ERP. Secara konsep, menurut Selmone ada dua faktor utama dalam membahas ERP, yaitu main factor dan other factor. Kalau main factornya itu ada difficulty of implementation and complexity, kemudian ada fairness, kemudian ada increasing of risk uncertainty, kemudian ada satu lagi nih, ada yang maaf ketinggalan, ada privacy, ada 4 harusnya. Kemudian untuk other factor itu ada administrative, impact of congestion, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk metode yang kita gunakan adalah discourse network analysis, satu metode yang dibuat oleh Leville ya. Ini satu metode yang sangat luar biasa karena jika waktu dulu saya masih S1 melakukan kajian kualitatif itu kan kita memproses secara manual gitu ya, kita kasih warna-warna kadang-kadang gitu kan, kemudian prosesnya tuh ada di benak kita gitu. Nah, si Leville ini membuat supaya apa proses yang terjadi itu bisa divisualkan dan menarik gitu. Jadi hasilnya itu bisa, proses yang ada di benak kita itu proses backdrop yang ada di benak kita dan di belakang layar kita itu bisa kita munculkan dalam satu hasil yang menarik, yaitu discourse network analysis. Jadi discourse network analysis atau DNA ini memadukan kualitatif content analysis dan social network analysis. Nah, jadi pada metode DNA, hubungan antara dua set node yang berbeda, misalkan aktor dan konsep, misalkan yang kuning ini adalah aktor, ya ini adalah konsep, itu dapat dimodelkan menggunakan jaringan yang bipartit. Kita bisa melihat aktor A mengatakan apa, aktor B mengatakan apa, siapa aktor yang tertarik pada, misalkan C1, ini adalah isu C1 ini dibahas oleh dua orang, yaitu A1 dan A2 gitu kan. Kemudian A2 hanya membahas satu isu, tapi ada A1 hanya membahas satu isu, tapi A2 membahas 1, 2, 3 isu. Itu adalah contoh mengenai DNA ini. Dan kemudian dengan memahami jaringan kesesuaian atau jaringan konflik memungkinkan kita untuk fokus pada hubungan antar aktor. 3 langkah menggunakan DNA, yaitu pertama kita mengumpulkan dan memilih sumber data. Kita memilih 2 sumber data, yaitu kompas.com dan detik.com yang bulan Desember sampai Februari 2023. Januari sampai Februari 2023 itu kita ambil datanya, kemudian kita analisis, kita coding. Ini satu proses yang panjang ya teman-teman, karena kita ini ada 7 orang di dalamnya. Jadi kita bagi-bagi tugas untuk mengcoding ya dengan segala dinamikanya. Kemudian kita mengeksplor data dan memvisualkan. Kemudian ini adalah protokol pengkodeannya. Medianya Kompas dan Detik.com, periodenya Januari-Februari 2023, kata kuncinya jalan berbayar. Kenapa kami tampilkan ini? Karena semoga teman-teman nanti ada yang tertarik dan bisa mencoba mereplikasi penelitian ini dan bisa dilihat validitas apa yang kita lakukan. Kemudian ada 249 artikel ya, dari Kompas 129, dari Detik.com 120 artikel. Dalam periode waktu yang sama, 2 koran yang berbeda itu punya frekuensi jumlah tayangan minggu berbeda. Variabel deskriptifnya yang kita cari adalah tanggalnya, bulan, tahun, judul, teks, dan sumber. Kemudian ada 2 konsep main factor sama other factor yang tadi saya sampaikan di awal, theoretical framework yang digunakan oleh Selmone ya ini. Kemudian kita juga mencari aktor wacana jalan berbayar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ada aktor informalnya ya, interest group ya. Kemudian artikel yang sudah di-coding, kemudian
kita langsung definisikan, kita coding, kemudian kita siap untuk kita ekspor. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil kerja kita beberapa bulan ya, terlihat di sini untuk topik mengenai ERP, trennya seperti ini. Ada beberapa bukit yang tajam di sini antara 9 Januari sampai 13 Januari di sekitar sini. Kemudian juga ada di sini pada tanggal 25 Januari itu ketika kita menggali lebih dalam ternyata ini rame karena waktu itu anggota DPRD DKI Jakarta membahas mengenai ERP, dan ketika anggota DPRD membahas maka kemudian media massa mengcover berita tersebut ya. Ini, dan waktu itu yang banyak dibahas adalah mengenai administratif isu menggunakan konsep Selmoine. Salah satu faktornya adalah administratif isu. Apa itu? Misalkan gini, ketika anggota mengatakan kita sedang membahas naskah akademik mengenai pembuatan kebijakan ERP, misalkan naskah akademik itu adalah administratif isu. Kemudian kita sedang mencoba menyusun peraturan mengenai ini, itu adalah administratif isu, dan itu kemudian menjadi di cover oleh media massa, dan ketika itu disampaikan oleh anggota DPRD maka ini menjadi topik yang banyak diliput. Oke, untuk aktor, hasil screening kami, aktor-aktor yang berbicara mengenai ERP ini adalah 31 aktor ya. Ada mulai dari aspek Indonesia, yaitu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Ini kalau dalam konsep KAHAN, aktor formal dan informal, ini masuk aktor yang informal, yaitu interest group ya. Kemudian ada lagi BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kemudian ada CESIS, Center of Economic and Social Innovation Studies, dan seterusnya. Ini aktor-aktor yang muncul di media massa. Nah, kemudian kita mencoba menggali relasi aktor dengan satu atau beberapa isu. Ya. Nah, ini kita lihat bahwasanya aktor topik yang banyak dibahas mengenai administratif isu ini. Ya, ini yang paling banyak. Kemudian yang paling sedikit adalah use of project champion. Ya, ini adalah di antaranya. Yang warna orange ini adalah main faktor yang utama menurut si Selmone. Tapi kalau yang biru ini adalah other factors, faktor yang sebenarnya tidak terlalu utama gitu ya, kalau menurut Selmone. Nah, ini kita coba gambarkan menggunakan heat map ya. Kita bisa melihat bahwasanya difficulty of limitation ini adalah main faktor yang paling banyak dibahas ya. Kemudian kalau untuk other factor ini ada administrative issue yang ini. Ya, ini gambaran tabelnya, ini angkanya. Ini jumlahnya dan ini persentasenya. Jadi secara umum administrative issues merupakan faktor atau isu yang paling sering dibicarakan oleh para aktor dalam wacana ERP. Ini dapat dipahami karena memang saat ini mereka masih tahap pembahasan, ya, tahap pembahasan. Kita akan melihat bahwa nanti di kemudian hari jika kita ambil data lagi, mungkin akan ada perbedaan isu yang mengemuka di media massa. Kemudian ini adalah jumlah pernyataan berdasarkan aktor atau jenis organisasinya ya. Kita lihat di sini bahwasanya yang ini yang kita highlight, ini adalah pemerintah daerah ya. Pemda itu merupakan aktor jenis yang membuat pernyataan terbanyak di media massa. Kita lihat ini untuk administratif isu ini yang banyak membahas itu Pemprov ya. Kemudian yang kedua ini paling bawah ini variable pricing system juga banyak dibahas ya. Difficulty implementation itu nomor 2 untuk yang, tapi dia untuk manufacturernya. Kita lihat di sini dari gambaran sini yang paling banyak berbicara itu adalah Pemprov, yang kedua adalah DPRD, ya DPR atau DPRD. Tapi kita lihat di sini industri dan bisnis itu paling sedikit berbicara mengenai ERP, ya. Padahal di hasil kajian literatur kami di dunia, di negara-negara lain, yang ini nih, industri dan bisnis itu banyak, termasuk banyak membahas mengenai ERP. Karena mereka adalah sektor yang sangat terpengaruh oleh kebijakan ERP. Bayangkan misalkan ERP diterapkan di Jalan Sudirman, gitu ya.
Nah, kemudian kita punya banyak pertokoan di Sudirman, misalkan mulai dari Tamrin, Sudirman Tamrin gitu ya, Sarinah Tamrin, kemudian pertokoan Ratu Plaza dan lain-lain. Itu jika nanti ERP diterapkan, akan lebih sedikit orang yang datang ke sana dan itu akan mempengaruhi income mereka juga. Dan banyak perkantoran juga yang lokasi di sana. Dan itu kalau di negara lain itu mereka kelompok yang banyak bersuara, tapi di Indonesia itu tidak terlalu banyak. Ya, ini satu hal yang menarik yang perlu kita cermati ya. Kemudian kita lihat juga antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat ya. Memang kita lihat Pemda lebih banyak karena memang ini wilayah kerjanya Pemda ya. Tapi tetap pemerintah pusat juga akan terkait ya, berbicara tapi tidak terlalu banyak. Yang juga berbicara banyak adalah ini pengamat, pakar ya, karena mereka mungkin diwawancara oleh media massa. Ini adalah interaksi antara aktor dan isu ya. Ini Bapak Ibu lihat di sebelah sini ya, ini adalah para aktor ya, pakar, komunitas masyarakat, industri bisnis, DPR, DPRD, Pemda. Ini adalah aktor-aktor. Nah, kemudian yang merah ini adalah main faktor, yang ungu ini adalah other factor ya. Kita bisa lihat bahwasanya di sini juga ada jaringan heat map yang kita coba tampilkan. Jadi ini memberikan gambaran tentang prioritas dan fokus faktor berdasarkan pada jenis organisasi. Ya, kita lihat ini dari besaran lingkaran, misalkan ini nih. Ini paling besar kan ya untuk eksekutif ya, formal, oke, tokoh formal, maka pemerintah daerah adalah yang paling banyak berbicara. Kemudian untuk tokoh informal ya, aktor informal yang paling banyak berbicara adalah pakar dan pengamat, dan ini agak berimbang dengan komunitas masyarakat ya. Jadi dari besaran lingkaran ini kita bisa melihat siapakah aktor yang paling banyak berbicara mengenai ERP. Kemudian Pemda dan DPRD, organisasi aktor yang paling banyak memberikan pernyataan terkait ERP, dan difficulty of implementation dan administrative issues dan fairness dan pricing merupakan faktor yang paling sering dibicarakan. Ya, jadi ini ada difficulty ini di sini, ya ini warna biru ini. Kemudian ada administrasi ini yang 69 banyaknya. Kemudian ada fairness ini ya. Dan pricing mata saya agak-agak sliwer. Ini juga ya. Jadi ini merupakan isu-isu yang banyak disampaikan. Kemudian jaringan ini kita coba memisahkan antara main factor dan other factor ya. Jadi untuk yang main factor kembali kita lihat di sini, misalkan kepolisian itu hanya tertarik pada isu ini, difficulty of implementation. Dia cuma memikirkan, oh ini sulit ini, oh ini gampang nih gitu ya. Jadi hanya itu yang dipikirkan oleh kepolisian. Tetapi DPRD dia membahas mengenai tingkat kesulitannya, membahas mengenai potensi ini sulit atau tidak ya, resikonya. Kemudian DPRD juga mengatakan mengenai fairness, apakah ini adilkah ketika kita menerapkan ERP gitu ya. Karena orang bisa berkata misalkan, oh saya kan bayar pajak gitu. Pajak ini kan dipakai untuk bangun jalanan gitu. Kenapa saya harus bayar lagi untuk apa yang telah saya sumbangkan untuk negara misalkan. Faktor fairness. Tapi tentu akan ada diskusi di sana ya. Nah, Pemda ini membahas mengenai kedua topik ini. Kemudian kita lihat LSM membahas ketiganya. Pakar pengamat membahas ketiganya. Tapi industri dan bisnis hanya membahas dua di antaranya ya. Tidak semua dibahas. Kemudian di sini untuk other factor ya, untuk other factor kembali yang terbanyak adalah pemerintah daerah ya, membahas ke semua isu ya. Pemerintah pusat juga membahas ini, kepolisian lebih sedikit, dan kembali industri dan bisnis itu yang paling sedikit. Ini kita melihat berdasarkan faktor utama dan faktor yang lainnya. Oke, jaringan ini menampilkan hubungan antara organisasi dengan isu atau faktor terkait ERP Jakarta. Jadi Pemprov DKI memiliki cakupan topik yang luas, ya, mulai dari difficulty of implementation, administration sebagai topik yang paling dominan
dikarenakan jumlah frekuensinya. Ya. Dan difficulty tampaknya menjadi topik yang dominan bagi kebanyakan organisasi, akan tetapi ada beberapa organisasi yang memiliki fokus yang lebih merata antara berbagai faktor. Jadi ada beberapa organisasi yang membahas semua hal gitu ya, tapi ada lagi yang hanya membahas beberapa hal. Ini jaringan aktor organisasi dengan isu ya. Ini juga kita bisa melihat ini lebih detail lagi. Kalau tadi kan kita hanya membahas misalkan informal gitu ya, informal actor. Ini kita coba pecah lebih dalam lagi. Informal actor kita lihat di sini ada pensiunan polisi, kemudian ada chassis, ada komunitas ojol, ada masyarakat transportasi Indonesia. Mereka berbicara ini. Yang menarik juga ada Universitas Surya Pranata yang berlokasi di Semarang juga ikut membahas mengenai ERP. Kemudian komunitas ojol termasuk salah satu masyarakat yang paling terdampak karenanya mereka sempat melakukan demonstrasi tempo hari di gedung DPRD ya, karenanya ini munculnya besar ya, lingkarannya besar di sini. Kembali ini untuk aktor yang formal ya, yang banyak berbicara itu kalau untuk DPRD ya, itu ada PDIP, ada PKS itu yang banyak berbicara. Kalau kayak Gerindra itu agak lebih sedikit ya, PAN juga lebih sedikit ya. Dari sini kita bisa melihat fraksi mana yang punya interest terhadap topik ERP. Jadi untuk legislatif ini nampaknya PKS dan PDIP yang banyak membahas mengenai ERP. Ya, ini untuk yang other factor-nya gambarannya. Oke. Pemprov DKI menjadi aktor yang paling banyak membuat pernyataan di media terkait ERP. Kemudian isu-isu yang tertinggi yaitu administrative issue, pricing, dan difficulty of implementation. Dan sebagian besar organisasi cenderung membahas topik impact of traffic. Jadi teman-teman, kita tidak hanya melihat frekuensi, kita juga melihat sebarannya. Jadi ada beberapa isu yang dibahas oleh semua aktor. Tapi ada aktor-aktor yang cuma membahas beberapa isu gitu ya. Nah, ini traffic ini dibahas oleh semua aktor. Oke. MTI dan juga komunitas ojol memiliki sebarang fokus perhatian yang merata terhadap semua faktor-faktor. Jadi di antara aktor-aktor, MTI dan komunitas ojol, dia membahas berbagai faktor yang ada di teori dari Simone. Ya. Oke. Secara keseluruhan, jaringan ini menunjukkan bahwa organisasi atau aktor dalam kategori informal memiliki kepedulian yang beragam terhadap berbagai faktor isu. Ya, jadi lebih diverse dibanding yang formal. Yang formal cenderung fokus pada beberapa isu. Tapi mereka mungkin karena mereka yang paling sangat terdampak, maka mereka lebih diverse ya isunya yang dibahas sama mereka. Nah, ini adalah sentralitas aktor dan isu. Ini coba kita buat dalam bentuk radial ya, dan ini muncul bahwasanya aktor utama dalam topik isu ERP adalah Pemprov DKI ya, menjadi pusat wacana dikarenakan cakupan faktor yang dibicarakan dan jumlah frekuensinya. Oke, kemudian ini aktor-aktor juga kita lihat ya di mereka. Jadi semakin jauh dari lingkaran tengah, maka mereka orang yang paling sedikit interestnya untuk membahas mengenai ERP. Kita lihat misalkan Wakil Presiden pernah ngebahas, tapi hanya mungkin sangat sedikit yang dibahas. Kemudian pensiunan polisi pernah membahas, akan tapi misalkan kita lihat yang lebih tengah. Ini komunitas ojol, dia ada di sini, berarti dia cukup sering, frekuensinya cukup sering, dan dia mencakup berbagai faktor yang dibahas oleh teori Simone. Kemudian PKS juga posisinya agak di dalam, berarti termasuk yang punya concern terhadap isu ini. Oke. Dan kemudian ini juga traffic dan administratif, ini adalah dua faktor yang besar ya. Dan ini merupakan faktor yang sering dibahas oleh para aktor. Maka lokasinya kita lihat ini jaringannya banyak ya. Nah, satu temuan dari penelitian ini yang juga menarik adalah
pada teori Selmone ya mengenai ERP, mereka mengatakan ada 4 faktor, yaitu ini ya, difficulty implementation, fairness, privacy, uncertainty gitu ya. Tapi ternyata di hasil penelitian kami ada faktor-faktor yang tidak muncul. Misalkan faktor privacy ya. Privacy tidak ada yang bahas, mulai dari Pemprov, DPRD, masyarakat gitu ya. Tidak ada yang membahas mengenai privacy. Ini menarik. Karena privacy ini satu isu yang sangat kuat di luar negeri. Privacy itu gini maksudnya teman-teman. Bayangkan misalkan saya gitu ya sering lewat di Jalan Sudirman gitu ya, dan kedetek oleh alat ERP, kemudian ke-record nih, oh Lukman melewati Jalan Sudirman gitu ya, atau kita ganti jangan Lukman ya, nggak menarik. Mas Gustaf misalkan, Mas Gustaf lewat Jalan Sudirman setiap jam 5 sore ya kan, padahal rumahnya adanya di Bekasi misalkan gitu ya. Ada apa Mas Gustaf jam 5 sore setiap hari gitu ya pergi ke lewat Jalan Sudirman misalkan? Apakah ada apartemen siapa di sana misalkan kayak gitu ya. Itu kan isu privacy. Jadi kalau buat orang-orang luar ini satu hal yang sangat mereka concern. Mereka nggak mau privasinya dibuka gitu ya. Tapi di kita tuh nggak ada gitu. Apakah artinya orang Indonesia tidak peduli dengan privacy? Ya, itu satu hal yang menarik. Kemudian juga yang menarik adalah cost. Cost ini tidak muncul. Mulai dari Pemprov sampai masyarakat tidak membahas cost. Apakah mereka belum aware bahwasanya akan ada cost yang keluar, ataukah justru mereka menganggap cost ini nggak penting? Misalkan Pemprov mengatakan kan mereka harus membangun ini ya, membangun alat-alat di atas jalan raya tuh, alat untuk mendetek itu kan butuh biaya tuh. Apakah menurut Pemprov ini sih biayanya kecil jadi nggak perlu dibahas gitu ya? Belum lagi alat yang harus dipasang di mobil, karena setiap mobil akan memasang satu alat yang akan terkonek dengan apa yang ada di atas jalan raya itu, ya. Itu juga butuh cost. Tapi uniknya tidak ada orang yang membahas ini, gitu ya. Ini bisa jadi satu fokus yang menarik, kenapa itu bisa terjadi. Kemudian ini adalah rekap antara aktor dan isu ya. Jadi fraksi PDIP, MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, merupakan aktor atau organisasi yang memiliki cakupan perhatian paling banyak terhadap ERP. Kita lihat ini PDIP ya, dia membahas mengenai difficulty, membahas mengenai fairness, membahas mengenai uncertainty, acceptability, administrative issue, kemudian champion, bla 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 ya. Hanya ada 2 ini yang nggak dibahas sama PDIP. Kita lihat misalkan yang juga banyak adalah PKS ya. PKS itu membahas mengenai difficulty, fairness, privacy tidak dibahas, uncertainty dibahas. Bedanya sama PDIP itu di mana kita lihat ya hampir sama ya, bersama. Kemudian Pemprov DKI malah lebih sedikit nih kita lihat yang topik yang dibahasnya. Gerindra misalkan hanya concern sama impact terhadap traffic, kemudian kesiapan transportasi massal pasca diterapkannya ERP. Atau kita lihat lagi misalkan Universitas Trisakti juga membahas yang diangkat oleh mereka adalah mengenai acceptability, kemudian pricing, sama transportation, kesiapan transportasi. Ini ada beberapa contoh, jadi kita tidak hanya melihat frekuensi yang muncul, tapi kita melihat sebarannya gitu ya. Siapa yang punya concern pada semua faktor, siapa yang punya concern hanya pada beberapa faktor. Oke, jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah dalam berbagai organisasi dan jenis organisasi berserta jumlah frekuensi pernyataan, maka administratif isu dan impact of traffic tampaknya menjadi isu sentral yang paling sering dibahas. Hal ini menandakan bahwa kebijakan transportasi di DKI Jakarta dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang menjadi perhatian utama bagi para stakeholder. Dari semua faktor ERP yang menjadi bahasan dalam studi ini, privacy dan cost merupakan faktor isu yang tidak pernah dibahas oleh satu aktor pun. Dan secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda dalam menghadapi kebijakan transportasi di DKI Jakarta. Khususnya interaksi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI menunjukkan dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.
Meskipun ada kesamaan dalam beberapa topik, dan ada juga perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus antar organisasi, mencerminkan peran dan kepentingan masing-masing dalam ekosistem kebijakan transportasi. Itu adalah hasil penelitian kami, Bapak Ibu. Insya Allah rencana kami kita punya 2 studi. Ini adalah studi pertama, ya. Studi pertama itu untuk memetakan aktor dan isu. Nanti akan ada studi kedua. Kita akan lebih dalam melihat positif dan negatif attitude towards isu ini, ya, dari para aktor. Pada tahap 1 ini kita tidak melihat sikap positif dan negatif. Kita hanya ingin memetakan siapa aktor yang membicarakan mengenai ERP dan isu apa yang muncul. Tapi kedepannya kita di studi 2 kita akan mencoba memetakan misalkan fraksi tertentu di DPRD sikapnya mendukung atau tidak mendukung, misalkan seperti itu. Kemudian sikap-sikap lain juga. Nah, dari situ nanti akan bisa lebih menungkik pada rekomendasi kebijakan, misalkan. Itu tapi nanti akan tahapan selanjutnya. Untuk tahapan pertama ini masih pada tahap pemetaan aktor dan isu. Demikian Pak Gustaf, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Lukman. Kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan respons dari Bapak Ibu. Kami juga melihat di kolom peserta ada Bapak Aziz dari DPRD fraksi PKS, ya, Provinsi DKI Jakarta di sini. Kemudian ada juga Bapak Ibu dari Disub Lalu Lintas DKI Jakarta. Selamat datang dalam diskusi ini. Monggo Bapak Ibu bisa bila ada yang disampaikan terkait wacana IRP di Jakarta, mungkin mau curhat juga macetnya Jakarta atau seperti apa, silahkan. Saya cuman mau membatasi ya, jadi supaya tidak bias gitu ketika belajar DNA dengan tema jalan berbayar. Ini hanya menggunakan data 2 bulan ya, Desember, Januari, Februari, antara rentang waktu 2022 dan 2023. Reasonnya yang tidak disebut bahwasanya 2 media yang kita pakai adalah media yang populer, yang sering diakses, dan ya setidaknya kita menghindari oh ini medianya kok ini. Nah, kita pakai yang 2 yang terbaik dari skala, ada situsnya sendiri. Yang ketiga, ini bukan hanya mapping ya, jadi bukan oh ini sudah ini kondisi saat ini 2 bulan itu. Nah, bagaimana perkembangannya sangat dinamis ya. Tadi betul Pak Lukman bilang kita akan mencoba lebih dalam lagi, lebih deep lagi relasi antar aktornya itu nanti sampai sejauh mana, dukung atau ada somethingnya. Mendukung bisa jadi karena Jakarta membutuhkan secara rasional gitu, tapi atau memang masyarakat dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menduga karena kita hanya resource-nya sampai di sini. Nah, tapi itu ingin kami kejar sehingga isu ini jadi menarik dan kita jadi saksi perubahan di kota besar, kota metropolitan, megapolitan bahkan, bagaimana nanti relasi antara stakeholder, aktor, masyarakat terkait isu-isu yang ada di sekitar kita jadi sangat menarik dibahas secara ilmiah. Kita dudukkan berarti problemnya ini, solusinya ini, rekomendasinya ini. Kurang lebih itu, Bapak Ibu. Baik, Mas Adit, sepertinya ada Pak Aziz yang on cam, jadi kami persilakan Pak Aziz. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih atas adanya penelitian ini. Ini luar biasa. Sebagai sebuah inputan bagi kami di DPRD DKI Jakarta bahwa isu mengenai IRP ini juga diikuti ya oleh berbagai macam pihak dan juga menjadi perhatian untuk masyarakat semua. Dan juga saya berterima kasih khususnya pada Pak Lukman ya, kemarin kita sempat bertemu Pak Lukman dan tim ya
bersama Pak Pak Adit ya, dan juga Iya, Pak. satu lagi siapa kemarin ya Pak ya? Pak Lupa saya. Purnama. Pak Purnama. Ya, kita sudah bertemu, berdiskusi kemarin, dan ini saya menyambut baik diskusi ini sebagai sesuatu yang positif, bagaimana nantinya ERP ini bisa diterapkan di DKI Jakarta sebagai sebuah solusi bukan hanya untuk kemacetan, tapi juga untuk mengatasi polusi ya. Tapi ada satu hal yang saya lihat, mungkin ini sebagai tambahan ya Pak Lukman ya, bahwa sumber data itu saya belum melihat dari DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta. Padahal DTKJ ini cukup intens, tahu saya, untuk juga membahas mengenai ERP. Mungkin ke depan penelitian Pak Lukman bisa juga dimasukkan faktor DTKJ ini ya. Bagaimana pendapat mereka, dan juga mereka ini tugasnya adalah membuat kajian yang memberikan kajian itu kepada Dinas Perhubungan di DKI Jakarta. Jadi memang mereka tidak bicara di media begitu ya, karena memang corongnya ini harus lewat Dishub, tapi mereka mengadakan kajian, dan kajian itu saya kira perlu juga dijadikan narasumber ya, sebagai salah satu narasumber bagaimana respon masyarakat, dan juga DTKJ ini saya kira lebih representatif karena anggotanya juga ada dari koperasi-koperasi untuk kendaraan umum dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa jadi masukan buat Pak Lukman, dan juga mudah-mudahan penelitian ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya, khususnya untuk DKI dalam menjalankan ERP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajis, izin merespon ya Mas Gustaf. Terima kasih Pak Ajis sudah berkenan hadir, sudah bersedia menemui kita kemarin ya, luar biasa. Kemarin saya mau sholat zuhur diambilin sendal oleh Pak Ajis, saya luar biasa tuh. Itu sangat tersimpan di hati saya. Oke, mengenai DTKJ itu masukan yang sangat penting buat kami, karena memang kami hanya men-scanning yang ada di media massa, Pak Ajis. Dan selama ini DTKJ belum muncul di media massa, tapi memang fungsi dari wawancara itu adalah snowballing ya, dari Pak Ajis. Alhamdulillah saya dapat jaringan lagi untuk ke PDIP, Gerindra, PAN, alhamdulillah, dan termasuk ke DTKJ. Insya Allah untuk tahapan yang lebih dalam wawancara kita akan memasukkan DTKJ dalam daftar interview kami. Terima kasih Pak Ajis. Sama-sama Pak Lukman. Ini juga saya sebagai informasi aja, juga ada mitra sejawat saya Pak Taufik Zulkifli sebagai anggota Komisi B dan juga sekretaris fraksi PKS, juga bergabung juga di grup ini, di Zoom ini. Wow, luar biasa. Ya, mungkin ada komentar juga dari beliau nih. Silakan mungkin Pak Taufik. Silakan Pak Taufik atau yang lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tadinya mau sebagai pendengar saja ini. Kok disapa ya? Iya, ya alhamdulillah ya, saya mendapatkan kesempatan untuk ikut juga tadi di WhatsApp oleh Pak Abdul Aziz ya, bahwa ada Zoom bagus nih gitu ya. Udah saya ikutan aja. Tadinya mau diam-diam saja di sini. Tapi sebagai wakil rakyat nggak boleh diam-diam ya. Harus parley, harus ngomong ya. Ya, jadi ERP itu kan isu atau program yang tahun lalu ya disampaikan secara resmi di DPRD ya, oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh eksekutif. Ya, jadi memang pada saat itu kemudian banyak terjadi demo atau diskusi dan penentangan terutama dari pengguna ojek waktu itu, pelaku ojek online ya. Dan saya lihat memang saat itu tidak diteruskan karena pembahasannya ya, karena memang ada berbagai macam keberatan yang kemudian membuat pihak eksekutif ingin mundur untuk mengkaji lagi dan untuk mempertajam pengkajiannya terhadap ERP.
Ya, tapi kemudian kan berganti gubernur ya, berganti Pak Gubernur digantikan dengan PJ Gubernur, dan saya lihat sampai saat ini belum ada perkembangan lagi tentang IRP, dan kemudian juga mungkin ya karena ini masalahnya di tahun politik dan tahun depan Februari kita sudah pemilu, jadi isu-isu yang terlalu hot seperti ini kelihatannya agak dihindari ya oleh para politisi di DPRD ya, kecuali mungkin kalau yang bisa menaikkan popularitas elektabilitas dari bukan mereka, tapi kami mungkin ya, saya termasuk di dalamnya. Tapi saya kira kajian tetap harus dilakukan ya, karena memang kalau dilihat secara objektif, IRP adalah salah satu cara untuk pull strategi atau push strategi ya. Jadi bagaimana cara supaya orang-orang itu ditarik ke kendaraan publik dan kemudian meninggalkan kendaraan pribadi ya. Salah satu cara meninggalkan kendaraan pribadi kan bagaimana caranya supaya kendaraan pribadi itu tidak terlalu nyaman untuk digunakan di kota Jakarta, dan sebaliknya kita juga menyediakan sarana transportasi publik yang baik ya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk para narasumber dan panitia. Kebetulan saya mau ada ini lagi, ada janji lagi dengan seseorang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Pak Aziz. Mas Gustaf. Baik, kira-kira demikian. Bapak Ibu, sekedar informasi, kami melanjutkan riset ini dalam program CSRI, sehingga kami tidak hanya scanning media, namun juga akan melakukan interview yang dalam bahasa Pak Lukman tadi studi kedua ya. Jadi kami melakukan beberapa interview, dan Pak Aziz termasuk salah satu informan kami yang paling awal kami interview, dan terima kasih Pak Aziz dan Bapak Ibu dari fraksi PKS. Dan kami juga akan melakukan interview kepada beberapa stakeholder yang lain untuk melakukan konfirmasi atas temuan kami di studi pertama. Sembari kami akan mencoba untuk mempublikasikan studi pertama ini. Kepada Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin dari Pak Dian atau yang lain mungkin. Boleh Mas Gustaf, terima kasih. Boleh ya? Silakan Ya. Pak Dian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Lukman dan tim yang sudah melakukan riset dengan menggunakan metode DNA ya, dan Pak Adit juga selaku penulisnya. Mungkin gini ya, kalau saya lebih menukik lagi ya, artinya hasil riset ini kan tadi juga Pak Lukman sudah menyampaikan harus sifatnya mapping saja gitu. Cuman kalau saya berangkat dari tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman dalam paparan ya, atau tadi Mas Adit menyampaikan bahwa per hari 26 juta kendaraan ya melintasi wilayah DKI, di mana jumlah ataupun panjang jalan itu hanya 5.000 kilometer gitu ya. Nah, cuman kan belum begitu spesifik itu kendaraannya itu apakah roda 2 berapa, roda 4 berapa gitu. Ini juga menjadi menarik. Kemudian dikaitkan dengan kerugian per hari atas dasar riset dari Bappenas mencapai 62 miliar ya. Ini kan menjadi menarik sekali gitu. Kemudian dikaitkan dengan isu polusi ya. Jakarta ini kan kalau di Indonesia, mohon maaf, betulnya masih kalah oleh Tangsel gitu ya. Jakarta itu ada di posisi keempat gitu ya, setelah Tangsel, malah Pontianak dan Surabaya gitu. Nah, cuman yang menarik, kota besar top 3 dunia, nah justru Jakarta menduduki yang pertama ya, di angka 161, kemudian Doha 155, dan Baghdad, Irak di ketiga 153. Nah, tadi juga mohon maaf Pak Aziz dan Pak satu lagi yang dari DPRD ya, sudah Pak Taufik sudah menyampaikan terkait dengan perspektif dari
salah satu aktor dalam hal ini DPRD DKI gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa lebih menelukik lagi apakah ERP ini betul-betul merupakan salah satu kebijakan yang solutif terkait dengan untuk pengurangan tingkat kemacetan, kemudian untuk mengurangi tingkat polusi yang sudah cukup tinggi gitu ya. Nah, mungkin juga dikaitkan terkait dengan semacam kira-kira apa sih lanjutan dari riset ini ataupun penerapan ERP. Sesungguhnya kalau misalnya memang tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi polusi, kemudian menarik masyarakat untuk menggunakan transportasi massal, mohon maaf Pak Ajis, mungkin saya agak sedikit sarkastis ya. Artinya sepertinya pemerintah dalam tanda petik ya, baik pusat maupun daerah, belum begitu optimal gitu, atau belum begitu tegas ya. Apalagi tadi juga disampaikan, kadang-kadang ini kebijakan ini tidak populis gitu, apalagi dikaitkan dengan dengan tahun depan, tahun politik gitu ya. Nah, padahal kalau misalnya kita ansih hasil riset ini untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, ya, kenapa tidak gitu ya? Saya juga selaku salah satu pengelaju penakala saat ke wilayah DKI kerja. Nah, memang seperti contoh TJ ini sudah bagus gitu. Tetapi pada saat-saat tertentu kami bisa harus bersabar menunggu sampai 10 ataupun 15 menit gitu untuk kita bisa berpindah dari satu ke satu. Nah, mungkin artinya harus ada semacam ketegasan dari Pemda, kemudian sebagai eksekutif, kemudian dari Pak Ajis dan kawan-kawan di legislatif untuk lebih mendorong bagaimana upaya percepatan berpindahnya masyarakat dalam penggunaan transportasi massal. Sebetulnya saya juga dulu kan ada semacam kebijakan ataupun bukan larangan, artinya untuk kendaraan tertentu tidak boleh masuk di Tamrin dan Sudirman gitu. Tetapi begitu ganti pimpinan daerah, ini kan kadang-kadang juga ditarik-menarik dengan popularitas tadi gitu. Mungkin itu aja, Mas Gustaf. Sekali lagi selamat Pak Lukman dan Mas Adit terkait dengan hasil di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Pak Dian ini melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu, yakni mereview riset kita sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Pak Aziz. Kira-kira ada tanggapan dari Bapak selain? Mungkin dari Pak Aziz dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dian, masukannya ini luar biasa. Walaupun kita baru bertemu, tapi terasa begitu dekat ya dengan Pak Dian nih. Dan terima kasih juga aspirasinya. Ya memang kita lihat bahwa ERP ini adalah usulan dari Pemda DKI untuk mengatasi masalah lalu lintas di DKI. Dan juga yang kedua mungkin mengatasi masalah polusi. Memang saya masih melihat kekurangan-kekurangan ya dari kajian-kajian yang ada, bahwa Pemda DKI sekarang hanya fokus penanganan ERP di jalur-jalur ganjil genap, Pak, gitu ya. Sudirman Tamrin dan sebagainya, yang ada 25 jalur itu begitu. Sedangkan kami dari DPRD DKI, khususnya PKS ya, melihat bahwa tidak akan efektif apabila ERP ini diterapkan di kawasan Gage itu gitu. Saya punya wacana yang saya saya ajukan juga, bahwa seharusnya gerbang ERP ini bukan di wilayah ganjil genap, tapi di wilayah jalur-jalur yang menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah sekelilingnya, gitu ya, di luar Jakarta. Jadi misalnya
arah dari Depok ke Jakarta, di sanalah ada IRP. Arah dari Tangerang ke Jakarta, di sana ada IRP. Dan gerbang-gerbang IRP ini juga harus ada di sana stasiun, ya, stasiun kereta api atau terminal bis begitu ya. Dan juga disiapkan parkir yang luas, ya. Jadi memang menurut saya transportasi ini di Jakarta itu kalau disimulasikan seperti juga menata air. Ya. Sekarang kan manajemen air di Jakarta cukup bagus, Pak, di masa Pak Anies ini ya. Karena apa? Karena air yang datang dari Bogor itu dihambat di Bogornya sendiri, dibuat situ-situ, di Depok juga dibuat situ-situ, sehingga air itu tertampung dulu di sana. Kemudian setelah lewat situ-situ itu baru masuk ke Jakarta, sehingga banjir ini bisa relatif ya ditangani lebih baik zaman sekarang ini. Karena ternyata situ-situ itu sangat berperan sekali untuk menghalangi laju air dari Bogor langsung menuju Jakarta. Dan situ-situ ini dibiayai oleh Pemda DKI. Ya, Pemda DKI memberikan hibah kepada Pemda Depok, Pemda Bogor untuk membangun situ-situ itu. Yang jadi pikiran buat saya, kenapa Pemda DKI tidak melaksanakan hal yang sama untuk manajemen transportasi ini, begitu ya? Bisa saja kan, ini kan sama Pak, bahwa ini tiap pagi kendaraan itu datang ribuan jumlahnya ke DKI begitu ya. Kemudian di DKI ini numplek begitu ya, begitu banyak, akhirnya dibikin ganjil genap. Toh itu tidak menyelesaikan masalah polusi karena kendaraan itu sudah masuk ke DKI. Gitu ya. Tinggal masalah jalur aja, mereka masuk ke jalur-jalur lebih kecil, bahkan mungkin lebih macet dan lebih menimbulkan polusi di situ. Nah, saya mengajukan solusi bahwa adanya IRP ini harusnya di gerbang-gerbang Jakarta, di mana di sana juga Pemda DKI investasi, ya, memberikan hibah kepada Pemda di sekeliling Jakarta untuk menyediakan tanah untuk parkir di sana, menyediakan terminal bis yang bagus di sana, menyediakan stasiun kereta api yang bagus di sana misalnya, dan juga memberikan insentif bagi orang-orang yang sudah parkir mobil di sana. Tiket parkir mobil itu bisa naik kendaraan umum gratis ke Jakarta. Dan juga yang menarik lagi, kalau bisa ya kendaraan-kendaraan itu nanti pulangnya dicuciin di tempat parkir itu gitu ya. Pulang dalam keadaan bersih, sehingga ini menjadi stimulasi ya awal untuk golongan menengah yang masih enggan naik kendaraan umum, terpacu untuk naik kendaraan umum. Coba-coba mobil gue dicuciin nih gitu kan. Gue parkir gratis, dicuciin, gue naik kereta gratis, pakai kartu parkir itu, sampai di tempat kerja nyaman, ya kan? Tidak berdesak-desakan dan juga tidak lelah gitu, tidak macet, waktunya juga terukur. Ini yang membuat stimulasi awal sehingga kendaraan umum nantinya akan digunakan oleh kalangan menengah ini. Sekarang isunya kan kendaraan umum ini tidak digunakan. Kalangan menengah ini yang menggunakan kendaraan pribadi mobil itu enggan menggunakan kendaraan umum karena memang masih frame berpikir mereka kendaraan umum itu kumuh, jorok, kotor, tidak nyaman, ya kan, tidak tepat waktu dan sebagainya. Ini yang harus kita kalahkan, image itu, bahwa sekarang Jakarta sudah berubah, kendaraan umum di kita sudah cukup baik, cukup nyaman, dan juga untuk simulasi awal ya kita harus berikan reward untuk mereka. Apabila mereka menggunakan kendaraan umum ini, segala fasilitas kita akan siapkan. Ya tentunya ini tidak berlangsung selamanya ya, mungkin 3 tahun pertama lah gitu ya, sehingga orang merasa nyaman dan akhirnya meninggalkan kendaraan pribadi di luar Jakarta. Sebelum masuk Jakarta, mereka sudah meninggalkan kendaraan pribadinya di sana. Sehingga ketika masuk Jakarta menggunakan kendaraan umum, dan ini akan berdampak terhadap polusi di Jakarta. Saya kira begitu, dan juga kemacetan tentunya. Saya kira begitu Pak Dian. Cuma ini masih belum, karena seperti yang tadi Pak Taufik katakan, bahwa pembahasan ini dihentikan karena memang ini isu yang tidak populer ya menjelang pemilu. Jadi masukan-masukan ini juga belum sempat dibahas di Pemda DKI Jakarta. Mungkin setelah pemilu kita akan teruskan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aziz. Mungkin untuk penajaman soal kemana riset kita nanti Pak Lukman, silakan. Iya, terima kasih.
Pak Aziz, sebelumnya saya ingin minta info, itu concern ya, bahwasanya nanti mungkin yang Bapak sampaikan tadi akan jadi bahan kajian kita juga ya Pak, sebagai salah satu input dari aktor penelitian kita. Oke, Pak Dian, terima kasih. Itu juga yang Pak Dian sampaikan merupakan concern kami. Sampai manakah penelitian kita? Kami terus terang tidak berpikir ini penelitian yang cuma satu kali, tapi akan berlanjut. Jadi kita memulai dengan memetakan aktor dan isu, kemudian kita akan melihat sikap dari para aktor terhadap isu, ya, itu pada tahap interview, dan nanti insya Allah akan kita pertajam pada rekomendasi, ya. Jadi rekomendasi merupakan output dari kajian kami. Tapi ini masih istilahnya preliminary research lah, studi 1 ya. Insya Allah akan sampai ke sana. Mungkin demikian dulu Mas Gustaf. Baik, semoga menjawab Pak Dian. Terima kasih atas responnya dan dukungannya untuk riset kami. Ya. Ada Pak Risyanto yang juga raise hand. Pak Risyanto ini bermukim di Jawa Tengah, di Tegal, dan juga di Jakarta. Jadi 2 tempat ya Pak. Silakan Pak Riz mungkin. Pak Risyanto. Karena sudah terlalu lama mungkin menunggu. Tadi ada Pak Samsul juga sepertinya. Halo Pak Samsul. Sudah siang di Makassar Pak Samsul? Nggak ada suaranya Mas Gustaf. Baik, Pak Risyanto silakan. Belum ada suaranya Pak Riz. Oh, silakan Pak Risyanto. Sedang menggunakan kendaraan umum juga ini namanya. Bagaimana Pak Risyanto? Halo. 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 Kecil sekali suaranya Pak. Silakan Pak. Bagaimana Pak? Sepertinya sedang menggunakan kendaraan umum Pak. Jadi atau mungkin dari Bapak Ibu dari Sudin Hub Jakarta ada respon tanggapan terkait hal ini untuk berdiskusi bersama kami. Oh ya, silakan Pak Risyanto. Ya. Suaranya belum muncul, Pak. Mungkin masih ada kendala dari Pak Risyanto. Kita, oh ya, bagaimana Pak? Kita tunggu. Mas Gustaf, sambil mengisi waktu, saya mau bertanya mungkin ke Pak Aziz atau mungkin Pak Taufik, atau ini jadi memakan waktu untuk wawancara juga nih. Hasil temuan kami nih Pak Aziz atau Pak Taufik ataupun yang dari pemerintah daerah ya, bahwasanya isu privacy itu kok tidak muncul ya dari para aktor, dan juga isu mengenai cost. Saya cuma bisa menduga-duga bahwasanya mungkin isu privacy itu
tidak penting buat orang Indonesia. Oh, mungkin biaya itu dianggapnya kecil buat orang Indonesia atau apa gitu ya. Mungkin ada perspektif dari Pak Aziz atau Pak Taufik mungkin kenapa bisa seperti itu ya Pak? Terima kasih Pak. Yang saya Mas Gustaf ya, nggak apa-apa Mas Gustaf ya. Sekalian wawancara ya Pak. Iya, terima kasih Pak Lukman. Saya respon ya, Mas Gustaf ya. Silakan Pak. Jadi memang kalau masalah privacy ya tidak pernah menjadi isu di penerapan ERP ini ya. Karena memang ada device lain yang memang lebih mengganggu privacy, itu saja pun tidak direspon ya mengenai privacy dari alat itu. Contohnya apa? Contohnya CCTV di jalan-jalan gitu. Yang sudah ada di DKI lebih dari 6.000 jumlahnya. Dan itu digunakan sebagai alat tilang juga ya, ETLE sekarang ya. Jadi sekarang kan kepolisian apabila menilang tidak lagi manual, tapi lewat foto dari CCTV itu. Sebenarnya itu lebih dalam hal mengganggu ya secara privacy. Kenapa? Karena di sana ada gambar di dalam mobil kita. Kita pakai sabuk pengaman misalnya ya. Itu kan di sebelahnya ada orang gitu ya. Kelihatan juga kan bahwa ini ada orang, siapa orang ini gitu kan. Itu lebih mengganggu secara privacy. Itu pun tidak menjadi pertimbangan atau tidak menjadi gangguan untuk warga Jakarta. Jadi ETLE ini relatif lebih rendah kadar mengganggu privasinya dibandingkan dengan CCTV yang jumlahnya jauh lebih banyak di jalan-jalan Jakarta. Itu yang pertama, mengenai privacy. Yang kedua, mengenai cost ya, implementasi dari ERP ini. Ini tidak menjadi suatu isu yang utama karena memang pertama ini sudah dianggarkan di 2 tahun lalu sebelum COVID begitu ya, dan sudah disetujui oleh Dewan yang lalu begitu. Sehingga Dewan yang sekarang ini hanya melanjutkan, tapi tidak bisa dieksekusi kemarin ya karena memang faktor COVID, anggaran-anggaran ini terjadi refocusing. Sehingga ini menjadi dianggap bahwa tidak prioritas dan ini dicoret untuk sementara ya. Untuk nanti ketika anggaran ini normal akan dikeluarkan lagi begitu. Yang kedua, implementasi ini bisa melibatkan pihak ketiga, Pak Lukman. Ya. Jadi Pemda DKI bisa jadi tidak mengeluarkan anggaran, ya, kita tawarkan pada pihak ketiga untuk melakukan implementasi. Pemda DKI hanya mengawasi dan nanti menerima bagi hasil dari dana yang dikumpulkan itu. Gitu. Jadi tidak menjadi isu masalah implementasi ini, masalah budgetingnya karena memang pertama sudah dianggarkan, yang kedua seandainya anggaran itu pun tidak turun, ini bisa kita lepaskan kepada pihak ketiga untuk implementator dan Pemda DKI sebagai pengawas saja dan juga menerima bagi hasil atas dana yang nanti dikumpulkan dari ERP ini. Begitu kira-kira Pak Lukman. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Aziz. Dapat tambahan masukan ini. Kita lagi Zoom membahas tapi dapat tambahan masukan di interview ini. Terima kasih Pak Aziz. Sama-sama. Kembalikan ke Mas Gustaf. Baik. Terima kasih Pak. Kami izin memperkenalkan sedikit Pak. Kami dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas. Jadi dari nomenklatur saja sebetulnya kami itu ada desanya di situ. Kemudian ada kesejahteraan sosial, jadi banyak peneliti X dari Kemensos, dari kemudian Kemendesa, kemudian Kemendagri, ada dari LAN, kemudian Mas Aditya ini dari ATR, Bapak, kemudian Pak Lukman dari DPR sebelumnya. Sehingga isu konektivitas itu ada pada K di nomenklatur kami, yakni konektivitas. Di garis konektivitas, ketua garisnya adalah Mas Adit, kemudian di dalamnya ada beberapa peneliti X dari Kemenhub, Bapak. Jadi kami mengarahkan ke topik ini sebenarnya ada beberapa teman yang dari Kemenhub juga yang ada dalam tim kami sebenarnya pada sebelumnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga ketika ada topik seperti ini dalam skop kecil ini didiskusikan, tapi secara skop besar di tempat kami kesejahteraan sosial dan desa isunya ke arah sana. Jadi ini banyak peneliti yang lokusnya di desa sebenarnya. Termasuk ada permohonan maaf dari kapus kami, Profesor Ali Humaydi yang
sedang berada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sehingga ada kendala sinyal sehingga tidak bisa menyapa Pak Aziz dan Pak Taufik dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih jika memang diskusi ini dirasa cukup, kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita simpulkan bahwa pada studi pertama pemetaan ERP sebagaimana sudah dilampirkan, sudah disampaikan, kita akan sampaikan juga pada rekaman Zoom dan PowerPoint kepada Bapak Ibu sekalian. ERP menjadi satu perhatian, namun ada beberapa titik seperti privacy dan cost yang belum menjadi topik yang isu yang umum yang memang tidak terlalu dibicarakan di Indonesia. Kemudian secara riset akan dilanjutkan pada riset berikutnya, yakni pendalaman dari masing-masing aktor, termasuk yang sudah dilakukan. Kami mengundang Pak Taufik pada diskusi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Juga Pak Aziz, terima kasih atas kehadirannya. Sebuah hal yang jarang-jarang ada riset kemudian aktornya ikut diskusi gitu Pak. Jadi ini menyenangkan sekali, terima kasih. Dan ada banyak masukan dan catatan kepada tim kami untuk disempurnakan. Dan kami rasa cukup. Mungkin ada penutup dari Pak Lukman, silakan. Dari Pak Adit mungkin sebagai ketua. Dari Mas Adit aja langsung ya, silakan Mas Adit. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan begini, pertanyaan dari Pak Dian tadi. Jadi ibarat kita masih membaca buku ini baru halaman kelima ya Pak. Jadi tidak bisa menjudge ERP ini bisa diterapkan atau tidak, ada kesulitan atau tidak, karena artikulasi bahannya hanya dari media. Kita belum mapping benar apa yang dibilang salah satunya oleh Pak Aziz, dan di Kelris kami ada dua tema yang saling kongruen satu sama lain. Pertama, ERP itu sendiri, tapi di dalam ERP itu ada Transit Oriented Development. Kenapa ini bergantung? Jakarta sudah berhasil membangun MRT fase 1 dan sekarang sedang fase 2. Harapannya entah 5 tahun atau 10 tahun lagi transportasi publik itu akan baik. Kenapa isu ini kita ambil? Karena secara pembangunan wilayah, katakanlah kota atau megapolitan, itu wajib membutuhkan transportasi yang baik. Nah, di situ isu ruang, isu transportasi menjadi domain publik yang sangat besar. Nah, persoalannya bukan di Jakartanya, tapi bagaimana kolaborasi misalnya ketika pemerintah saat ini sudah mencanangkan membangun MRT fase lanjutan, mulai dari barat ke timur yang melibatkan banyak stakeholder. Sementara di DKI saja, yang saya bilang tadi, 26 juta roda 2, roda 4, roda 6, dan lain sebagainya. Sementara jumlah jalan di Jakarta hanya 5.000. Ini adalah satu treatment kecil yang bisa kita berikan. Semoga nanti tim ini bisa bertambah ya, interaksi dan lain sebagainya, utamanya dengan Bapak-Bapak dari DPR maupun Pemprov DKI, karena beberapa list narasumber sudah kita hubungi, termasuk dari DTKS Pak, ada juga dari BPTJ dan lain sebagainya. Hanya kepentingan ini insya Allah kita akan jadi sejalan gitu ya, bagaimana Pemda DKI, kota-kota di Jabodetabek mulai menata isu-isu connectivity antar wilayah, antar kota itu, sehingga mungkin Kelris ini bisa jadi saksi setidaknya ya. Oh, ternyata di Jakarta 20 tahun lagi sudah naik. Ini domain-domain ini ketika kita nanti dipublish bagaimana pertautan antara Pemda, stakeholder Pemda, stakeholdernya politisi di DPR dan lain sebagainya, mau mengkolaborasi merubah wajah sebuah kota dalam perspektif transportasi publik dan isu-isu yang lain. Kurang lebih itu, semoga di tahap pertama ini menjadi manfaat dan teknik DNA-nya bisa direfleksi ke tema-tema yang lain. Kurang lebih itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara hari ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Aziz, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bapak Ibu dari Dishub Jakarta.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.